Malah bengong. Cepat tanda tangan dan cap jempol di sini. Bos Biao si rentenir sudah bilang, asalkan ada pekerja pabrik resmi yang jadi penjamin. Waktu pembayaran utang ini bisa diundur beberapa hari. Karena kamu punya pekerjaan tetap di pabrik tekstil. Kamu orang yang paling pas buat jadi penjamin. Jangan lelet, cepat tanda tangan sana. Surat utang 3.000 yuan ini, kalian suruh aku yang jamin. Begitu aku tanda tangan, para lintah darat itu pasti akan mengejarku. Nanti, aku juga yang bakal dipaksa lompat ke sungai buat bunuh diri. Kali ini, aku tidak mau tanda tangan. Di keluarga Lin ini, cuma aku satu-satunya anak laki-laki penerus keturunan. Asal kamu tahu ya, Lin Yu, hari ini kamu mau tidak mau harus tanda tangan. Pokoknya harus tanda tangan. Dasar anak tidak tahu diuntung. Astaga, cobaan apa ini? Susah payah mengandung 10 bulan. Kenapa aku malah melahirkan anak durhaka sepertimu? Sudah, jangan ribut lagi. Kalau tidak mau tanda tangan juga tidak apa-apa. Si tua uang yang buta, yang buka warung di ujung timur desa. Meski umurnya memang sudah tua, dan mata kanannya buta, tapi dia bersedia memberikan uang mahar 3.000 yuan. Besok pagi-pagi, bawa kartu keluarga kita, lalu didaftarkan pernikahan kalian. Dan bawa pulang uang mahar 3.000 yuan itu. Pas sekali buat melunasi utang adikmu. Pakai uang maharku untuk menutupi utang judi sialannya. Pintar sekali ya, otak licik kalian berputar. Urusan nikah itu adalah murni keputusan orang tua dan mak comblang. Kamu susah payah melahirkan dan membesarkan sampai seperti ini. Apa salahnya meminta balasan darimu untuk keluarga? Urusan ini tidak butuh persetujuanmu. Kalau mau hitung-hitungan, ayo kita buat perhitungan yang jelas hari ini. 5 tahun bekerja di pabrik, aku sudah mendapatkan 4.600 yuan rumah. Memangnya ada yang bukan dari hasil keringat dan darahku? Selama 5 tahun ini, apa itu masih belum cukup untuk melunasi budi kalian yang sudah membesarkanku? Kamu kan makan di rumah, tidur di rumah, menyerahkan uang gajimu itu sudah jadi kewajiban mutlak. Aku makan di rumah. Semua makanan enak di rumah ini. Semuanya masuk ke perutnya Lin Bao. Anak sialan, kamu benar-benar sudah kurang ajar ya. Hari ini juga bakal kurobek-robek buku bututmu ini. Biar kulihat apa kamu masih berani belagu. Lin Bao, coba saja sentuh aku hari ini kalau kamu berani. Jangankan menandatangani surat ini. Aku juga tidak akan pernah sudi menikah dengan si buta uang. Kalau kalian terus memaksaku, sekarang juga aku akan pergi ke ujung barat kota, mencari bos Biao dan memberitahunya. Kalau kalian sama sekali tidak punya uang untuk melunasi utang, aku juga akan membeli pelantang suara besar di depan pabrik. Lalu membongkar semua kalian tentang bagaimana kalian memaksa melunasi utang judi itu. Biar semua orang mendengarnya. Biar kita semua hancur sekalian. Kita lihat saja, siapa yang duluan kehilangan muka dan tidak sanggup hidup lagi. Ah, ibu. Dia sudah gila, dia pasti akan benar-benar melakukannya. Apa kamu mau membuat seluruh keluarga kita mati? Mulai hari ini, setiap sen yang aku, Lin Yu, hasilkan, tidak akan ada urusannya lagi dengan kalian. Utang busuk yang kalian buat, pikirkan sendiri bagaimana cara melunasinya. Kalau hari ini kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi selamanya. Tenang saja. Biarpun aku harus mati kelaparan di jalan. Anak sialan, berhenti di situ. Lari, terus saja kamu lari. Kamu makan dan minum dari rumah ini. Dan sekarang saat keluarga sedang dilanda kesulitan. Kamu mau lepas tangan dan kabur begitu saja. Kamu masih punya hati nurani tidak? Sih, hati nurani. Kalian mau menukarku demi uang mahar 3.000 yuan untuk melunasi utang ke lintah darat. Apa itu yang kalian sebut punya hati nurani? Jangan banyak omong, hari ini juga kamu harus pulang bersamaku. Dan tunggu saja dengan patuh sampai si butawan datang menjemputmu besok. Kalau tidak, akan kuikat dan kuseret kamu pulang hari ini juga. Kak, kalau sampai batas waktu malam ini terlewat, kedua tanganku ini bisa-bisa dipotong oleh mereka. Kalian pikir dengan mengikat dan membawaku pulang, uang mahar 3.000 yuan itu, apa kalian yakin uangnya bakal benar-benar jatuh ke tangan kalian? Kau ikut Lin Bao berjudi, kan? Tujuanmu juga pasti demi uang, kan? Aku tebak. Lin Bao pasti pinjam uang lumayan banyak ke kamu. Dia berutang bunga 80 perak padaku. 80? Kau benar-benar bodoh. Kau pikir kalau dia berhasil menangkapku dan menukarkannya dengan uang mahar 3.000 perak, dia bakal sudi membayar utang 80 perak itu padamu. Lin Yu, tutup mulutmu. Kalau sampai dia kabur, bos Biao pasti akan mencarimu pertama kali kalau tidak bisa menemukannya. Mau kabur? Aku tidak mungkin kabur. Kak Hua, jangan dengarkan si jalan ini. Dia cuma mau mengadu domba kita. Dia itu cuma menipumu. Kalau aku sudah dapat uang maharnya, aku pasti akan langsung melunasinya padamu. Kau pikir bisa memanfaatkanku? Gawat, orangnya kabur ke ladang. Cepat kejar. Hari ini kita harus menyeret anak sialan itu keluar. Lin Yu. Aku tahu kau bersembunyi di dalam sana. Cepat keluar sekarang juga. Ladang ini terlalu luas. Di dalam gelap gulita, aku tidak bisa melihat apa-apa. Kita mundur. Kita cegat dia di persimpangan jalan. Dia tidak akan bisa kabur selamanya. Ayo pergi. Naik ke desa King Liu, 2 perak 1 orang.
Beli 1 tiket. Kita sudah sampai di desa King Liu. Yang mau turun, cepat bawa barang bawaan kalian, jangan lelet. Sedang apa kau? Apa matamu buta? Beraninya asal menerobos masuk ke rumah orang. Kau menginjak dan merusak bibit tanamanku. Memangnya gembel sepertimu sanggup ganti rugi? Hah, ini itu rumah nenekku. Apa kau yang menggembok pintu rumah utama ini? Oh, ternyata kau. Bukankah ini Lin Yu, putri sulung keluarga Lin? Sudah tidak laku lagi hidup di kota. Ya, makanya kau kabur ke desa terpencil ini untuk mengemis. Rumah nenekmu? Apanya? Nenekmu itu sudah mati 5 tahun yang lalu. Gubuk reot ini sudah lama jadi tanah telantar tanpa pemilik. Kau ini cuma anak perempuan ber-KTP kota. Apa urusannya tanah warisan di desa ini sama kamu? Sedikit pun nggak ada. Lagian rumah ini kan kosong melompong. Mertuaku itu kepala desa. Terus kenapa kalau aku jadikan gudang buat nyimpan barang bekas? Hah, kalau mau selamat, mending sekarang kamu nggak. Jangan bikin sepet mata di depanku. Tanah tak bertuan. Undang-undang pertanahan sudah mengatur. Bangunan di atas tanah desa itu adalah hak milik pribadi. Rumah ini diwariskan kepadaku. Akulah pemilik sah rumah ini. Rumah ini milik keluarga Lin. Alah, nggak usah sok bawa-bawa hukum di depanku. Di desa King Liu, ya harus pakai aturan desa King Liu. Kalau ku bilang rumah ini sekarang hak pakaiku, ya berarti ini milikku. Dasar anak bau kencur beda marga. Berani-beraninya kau merebut wilayahku. Mau ku pukul pakai sapu sampai kau minggat dari desa ini. Hah, jangan sentuh aku. Uang damai, wuhe, halaman ini sejak tahun kedua setelah nenekku meninggal. Sudah genap 3 tahun 4 bulan. Kalau dihitung pakai harga sewa gudang paling murah di kota, sebulannya kita anggap 2 yuan. 3 tahun 4 bulan itu sama dengan 40 bulan. 40 dikali 2, berarti 80 yuan. Omong kosong apa kau ini? 80 yuan apanya? Ditambah lagi, pupuk dan pestisida milikmu, yang sifatnya sangat korosif ini, sudah merusak para tanah di halaman, serta melupas cat tembok rumah utama. Biaya penyusutannya kuanggap 20 yuan. Jadi totalnya pas 100 yuan. Serahkan uang 100 yuan untuk biaya sewa dan ganti rugi sekarang juga. Maka gembok ini kubiarkan terpasang sehari lagi. Tapi kalau kau tidak mau bayar, sekarang juga angkat semua barang rongsokanmu ini, lalu minggat dari halamanku. Cuy, kau sudah gila karena miskin. Iya. Enak saja asal jeplak minta 100 yuan. Ngelantur banget kalau ngomong. Pokoknya hari ini aku nggak mau pindah. Gadis sialan, memangnya kamu berani memukulku? Hah. Gimana? Sudah mulai ketakutan sekarang. Pergi saja sana dengan tampang menjadi kamu itu. Masih berani cari gara-gara denganku. Kamu tidak cari tahu dulu siapa ayah mertuaku? Iya. Uang damai, jangan terlalu sombong. Aku akan membuatmu berlutut memohon, dan mengosongkan rumah ini untukku. Kakek sesepuh, ini saya, Lin Yu, cucu dari nenek yang tinggal di pinggir hutan bambu ujung barat desa. Hari ini saya kembali ke desa. Oh, jadi kamu cucu perempuannya Nenek Mei? Ya. Nak, sudah bertahun-tahun kakek tidak melihatmu. Saya kembali ke sini karena ingin menetap di rumah peninggalan nenek. Tapi, rumah tua yang diwariskan nenek untuk saya itu, sekarang malah dikuasai oleh menantu tertua kepala desa, Uang Damai. Dia menguncinya rapat-rapat dengan gembok kuningan. Bahkan, halamannya penuh dengan tumpukan pupuknya, pestisida, dan barang rongsokan milik keluarganya. Saya sampai tidak bisa masuk ke depan pintu rumah sendiri. Kakek sesepuh, saya memang tidak terlalu mengerti teori yang rumit. Tapi saya tahu, di desa King Liu kita tercinta ini, hal yang paling dijunjung tinggi adalah perjanjian tertulis. Dan prinsip dasar bahwa hutang harus dibayar lunas. Dulu, di hadapan beberapa tetua desa, nenek secara langsung menulis dan menetapkan jempol merahnya pada surat hibah rumah itu. Surat hibah buktinya, tulisan tangannya sangat jelas. Semuanya menjadi bukti sah atas kepemilikan rumah ini. Uang damai telah merampas pasar hak milik pribadi saya. Saya tidak mau mengambil ini terlihat seperti jalanan. Makanya, saya telah memohon pada kakek sepupu dan tertua sekalian untuk menjadi saksi demi keadilan saya. Aturan luhur di desa King Liu kita ini tidak boleh diganti hanya karena yang adalah seorang kepala desa. Lalu semua bukti dianggap sebagai kertas sampah belaka. Semuanya sudah tertulis jelas hitam di atas putih. Saya benar-benar ingin melihat dengan mata kepala sendiri di desa King Liu ini. Apakah kesombongan menantu kepala desa jauh lebih berkuasa? Ataukah aturan hitam di atas putih ini yang lebih dihormati? Ya ampun,
Kakek sesepuh, sore-sore begini, tumben sekali Anda jalan-jalan sampai kemari. Wang Damai, ayah mertuamu menjadi kepala desa itu untuk mengurus kepentingan warga, bukan untuk kau jadikan tameng merampas harta anak sebatang kara. Kalian ini sudah mengambil alih rumah orang tapi malah gak mau mengembalikannya. Kakek sesepuh, kakek gak boleh pilih kasih dong soal ini. Lagian rumahnya juga kosong, kan? Di desa ini ada banyak banget rumah reot yang gak ada penghuninya. Siapa yang pakai? Ya dimiliki dia lah. Kenapa pas dia pulang, aku malah disuruh balikin? Lagian, dia kan orang luar, beda marga sama kita. Tutup mulutmu. Di desa Kingliu ini, utang harus dibayar. Semuanya ada aturan dan bukti tertulisnya. Sekalipun rumah ini kosong selama 100 tahun. Selama surat tanahnya ada, setiap batu bata di atas tanah ini, semuanya tetap milik keluarga. Kalau hari ini kalian masih berani keras kepala, besok juga, aku akan buka pintu aula leluhur. Biar ayah mertuamu menghadap para leluhur. Dan jelaskan semuanya di depan papan arwah. Biar ketahuan, bagaimana sebenarnya dia memiliki keluarganya. Berani-beraninya mengambil keuntungan dari anak perempuan yatim piatu. Apa kalian sama sekali nggak punya rasa malu? Benar-benar bikin malu saja. Ngapain lihat-lihat? Cepat buka kuncinya, bawa pupuk dan pestisida di halaman itu, serta semua sampah yang kalian buang di sana. Sebelum langit gelap, jangan sampai ada yang tertinggal satupun. Bersihkan semuanya sampai tuntas. Kalau ada yang sisa, besok juga aku akan bawa buku catatan ini ke kepala desa, buat nagih uang sewa ke kalian. Kakek sesepuh, kakek sudah lihat sendiri semuanya, kan? Nak, hidup sendirian itu memang nggak mudah. Kedepannya kalau ada kesulitan, selama kamu ada di pihak yang benar, nggak akan ada satupun yang berani menindasmu. Terima kasih, kakek sesepuh. Lin Yu akan selalu mengingatnya. Siapa di luar, pintunya nggak dikunci, dorong saja. Ya ampun, astaga Tuhan, bukankah ini Lin Yu, putri sulungnya Kak Mei? Kasihan sekali nasibmu, nak, kenapa tanganmu penuh luka begini? Memangnya apa sih kerjaan orang tuamu itu? Tega-teganya mereka menyiksamu sampai jadi setragis ini. Kemarin Bibi dengar ada suara-suara di rumah tua sebelah barat. Bibi sempat mikir, siapa yang datang? Ayo cepat, ikut Bibi masuk ke dalam rumah. Ayo, cepat dimakan. Bibi lihat, berdiri saja kamu sudah nggak sanggup lagi. Pasti kamu kelaparan sekali. Ya. Bibi, terima kasih banyak. Kepulanganku kali ini, aku tidak berniat untuk pergi lagi. Aku ingin memulai hidup baru di rumah tua ini. Aku tidak membawa barang berharga apapun. Ini masih sangat bersih dan belum pernah dipakai. Aku ingin menukarnya dengan sekantong kecil kacang kedelai milik Bibi. Ya ampun, nah, bicara apa sih soal tukar menukar segala? Waktu nenekmu masih hidup dulu, keluarga kita sudah seperti satu keluarga sendiri. Sekarang kamu sedang kesusahan. Sudah sewajarnya Bibi membantumu dengan sedikit bahan makanan. Cepat simpan lagi barang bagus ini. Simpan saja kamu pasti. Bibi, tolong dengarkan aku. Bahkan saudara kandung pun harus jelas urusan utang piutangnya. Nenekku pernah mengajariku untuk tidak menerima barang orang lain secara cuma-cuma. Aku meminta kacang kedelai ini bukan untuk dimasak jadi bubur. Aku mau menggilingnya untuk membuat tahu dan menjualnya. Anggap saja ini sebagai transaksi jual beli di antara kita. Kalau Bibi memberikannya secara cuma-cuma, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Lebih baik aku pergi ke gunung untuk mencari rumput liar saja. Baiklah, nak, Bibi akan menukarnya denganmu. Ini adalah kacang kedelai musim gugur yang Bibi tanam sendiri di ladang. Semuanya sudah dipilih, yang paling padat dan tidak berlubang dimakan serangga. Awalnya mau Bibi simpan untuk diperas minyaknya saat tahun baru nanti, tapi kamu ambil saja semuanya. Sudahlah, jangan banyak alasan lagi. Bukankah kamu mau mulai hidup mandiri? Cepat pulang dan mulailah bekerja. Nanti, kalau tahumu sudah jadi, Bibi yang harus jadi orang pertama yang mencicipinya. Iya. Bibi Liu. Ada apa? Nak, Bibi, air biang tahuku rusak. Tahu di panci pertamaku gagal total. Apa di rumah Bibi masih ada sedikit air biang untuk membuat tahu? Aku ingin meminjam setengah mangkuk saja. Nanti kalau tahu dari panci ini sudah jadi dan laku terjual, aku akan membeli yang baru untuk menggantinya. Pakai saja, tidak usah diganti segala. Air biang tahu seperti ini, semua keluarga di desa juga punya. Panci pertama gagal, kenapa harus takut? Segala sesuatu memang selalu sulit saat pertama kali dimulai. Pulanglah dan buat pelan-pelan, jangan terburu-buru. Bibi. Terima kasih banyak, Bi. Aku pasti bisa membuatnya. Kalian sudah dengar belum? Gadis tetangga sebelah itu kemarin berani melawan si Wang Damai. Loh, sampai-sampai dia nekat memanggil tetua desa keluar, buat mengusir si Wang Damai itu pergi. Astaga, kasihan sekali hidupnya. Nggak kuat hidup di kota terus kabur balik ke desa. Emangnya dia bisa kerja apa coba? Cepat atau lambat, pasti dia bakal mati kelaparan di sini. Wah, ini tahu. Ya. Wanginya benar-benar sedap, jauh lebih harum daripada tahu yang dijual di koperasi kecamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, namaku Lin Yu, cucu perempuannya Nenek Mei. Aku baru balik ke desa dan belum punya keahlian lain. Jadi aku cuma mengandalkan beli 2 warisan nenekku untuk bikin tahu ini. Harganya cuma 10 sen per potong. Beli 2 potong, gratis semangkuk susu kedelai. Kalau paman dan bibi merasa tertarik, boleh beli sepotong untuk itu rasanya. 10 sen sepotong. Nah, orang desa kayak kita mana sanggup beli tahu semahal itu? Paman dan bibi yang merasa kemahalan, boleh mencicipinya dulu secara gratis. Tahu ini digiling murni pakai batu giling manual dan dicetak padat pakai sari garam tradisional asli. Tahu ini dijamin gak bakal hancur saat dimasak di dalam wajan. Satu potong tahu ini isinya setara dengan 100 potong tahu ayam yang dijual di kota. Porsinya mantap, rasanya enak. Paman dan bibi bakal sendiri setelah mencicipinya. Wah, nah kamu benar-benar berhasil bikin tahu ini. Ya, kan bibi sudah bilang, bibi yang bakal jadi pembeli pertamamu. Tolong bungkuskan 2 potong yang paling besar buat Bibi. Iya, siap, Bi. Rasanya sudah 10 tahun aku gak makan tahu tradisional. Tahu giling batu yang si autentik ini. Beda banget sama tahu buatan pabrik abal-abal itu. Baru saya sudah hancur dan nafas. Terus baunya juga asam banget. Nah, aku mau beli 3 potong. Kebetulan malam ini di rumah mau masak sayur sawi. Beri aku 2 potong juga. Mau ku bawa pulang untuk digoreng. Aku mau 1 potong. Gak usah dibungkus pakai daun teratai. Langsung taruh saja di dalam mangkuk besarku ini. Baiklah, semuanya antre ya. Semua pasti kebagian. Wah, bukankah ini cucu dari keluarga kakek Mei? Cucu perempuan yang katanya pergi ke kota untuk bersenang-senang itu. Hari ini perutku lagi keroncongan. Tahu ini kelihatannya lumayan juga.
Sepotong harganya 10 sen. Bayar dulu, baru ambil barangnya. Bayar, hahaha. Di desa King Liu ini, sejak kapan seorang Laisan pernah bayar kalau makan? Kau ini cuma gadis yatim dari luar desa. Berani-beraninya buka lapak di wilayahku. Sudah untung aku tidak menagih uang keamanan darimu. Sekarang kau malah berani minta bayaran padaku. Tanggal 12. Laisan, putra bungsu keluarga Lai Fugui di ujung timur desa King Liu, di bawah pohon beringin besar di depan desa, telah merampas sepotong tahu buatan tangan Nona Lin, seharga 10 sen. Sialan, apa-apaan yang sedang kau tulis itu? Aku cuma mengambil sepotong tahu busukmu. Kau malah berani mencatatnya di buku utang. Hari ini kau memang boleh tidak bayar. Tapi desa King Liu kita ini punya aturan main. Uang 10 sen memang masalah kecil. Tapi merampas itu urusan besar. Sekarang, aku tidak hanya akan menyuruh ayahmu, Tuan Lai Fugui, untuk keluar melunasi utangmu. Tapi aku juga akan bertanya pada seluruh warga desa. Dan bertanya pada sesepuh desa. Apakah keluarga Lai sudah sangat melarat sampai tidak bisa makan? Sampai-sampai putranya harus merampas makanan milik seorang gadis yatim piatu demi bisa bertahan hidup. Aku benar-benar ingin lihat, apakah uang 10 sen ini cukup atau tidak untuk menebus harga diri leluhur keluarga Lai di desa King Liu. Tuan Lai Fugui itu orang yang sangat menjaga gengsi. Kalau sampai dia tahu putranya merampas barang milik gadis yatim, dan lalu sampai ke hitungannya, dia pasti bakal muntah darah saking emosinya. Benar sekali. Gadis ini benar-benar tangguh. Tanpa teriak-teriak, dia langsung menyerang titik. Lemahnya, dasar cucu keparat sialan. Semoga mulut busukmu itu membusuk. Bang, kita bicarakan baik-baik. Iya, bicarakan baik-baik. Kak Ye, kapan kau pulang bawa truk? Enyah kau. Bagaimana caramu bisa masuk ke sini? Walaupun temboknya tidak tinggi, tapi memanjat masuk seperti itu. Secara hukum tetap dihitung sebagai penyusupan tanpa izin. Aku kebetulan melihat tempayan airmu kosong. Pas lewat, jadi aku isikan sekalian. Ini kembang tahu yang baru saja matang. Sangat bagus untuk menghangatkan perut. Kau sudah membantuku menimba air setiap hari. Anggap saja ini sebagai upah lelahmu. Aku tidak suka berutang budi. Terima kasih. Beri aku 5 potong. Aku mau 3 potong. Nona, paman ini paman Zhou, petugas pembelian dari koperasi kota. Bisakah tahu buatanmu ini dipasok untuk jangka panjang? 100 potong sehari? Sanggup tidak? Kalau 100 potong, untuk sekarang aku belum sanggup. Sendirian, sehari aku paling banyak hanya bisa membuat 60 potong. Kalau paman mau, aku bisa memasok 50 potong setiap hari, dengan harga 12 sen per potong. Nanti aku yang akan mengantarnya langsung ke koperasi. Paman sebentar lagi, dapat untuk. Tapi soal kualitas, paman tidak perlu khawatir. Tahu buatanku ini murni buatan tangan dengan gilingan batu tradisional. Baiklah. Mulai besok, pasok 50 potong setiap hari. Harus sudah sampai sebelum jam 7 pagi. Sepakat? Ini hadiah kecil untuk paman. Besok pasokan resminya akan kita mulai. Ini untukmu. Kacang kedelai timur laut, aku membelinya dari petani tua di pinggir jalan raya. Kualitas sari kedelainya sangat bagus. 50 kati, harganya 2,5 yuan. Tidak usah dibayar. Tentu saja harus. Biarpun kita dekat, urusan uang tetap harus jelas. Kalau begitu, jangan biarkan aku makan kembang tahumu secara gratis. Sepakat. Disinilah tempatnya. Tempat rongsok begini, mana mungkin bisa bikin tahu yang bersih. Aku petugas inspeksi dari Biro Perindustrian Kota. Namaku Zeng, kami mendapat laporan keluhan dari warga. Hari ini kami akan lakukan pemeriksaan. Kamerat Zeng, silakan periksa. Izin usaha kami saat ini sedang dalam proses. Kondisi kebersihannya bisa Bapak lihat sendiri. Setiap hari selalu disterilkan dengan rebusan air mendidih selama 30 menit. Ampas kedelainya juga langsung dibuang setelah selesai proses. Pupuk komposnya tidak pernah dibiarkan menginap di halaman. Kebersihannya tidak ada masalah, tapi beroperasi tanpa izin itu memang melanggar aturan. Urus semua surat-suratnya dalam waktu 3 hari. Datang temui saya di balai kota untuk minta stempelnya. Terima kasih banyak, Pak Zeng. Pak Zeng, Bapak mau melepaskannya begitu saja. Halaman ini dulunya tempat menumpuk pupuk kimia dan pestisida. Di sela-sela batu itu pasti masih ada racunnya. Lantai ini sudah aku bilas sampai belasan kali. Kalau kamu bersikeras bilang ada racun, bawa saja untuk dites lab. Tapi biaya labnya, kamu yang bayar. Syarat prosedurnya sudah lengkap. Kebersihannya juga sudah memenuhi standar. Laporan palsu macam apa yang kamu buat ini? Kalau kamu masih berani bikin keributan, akan aku tindak atas tuduhan mengganggu ketertiban pasar.
Bagus, kualitasnya lebih mantap dari yang kemarin. 50 potong, harganya 12 sen per potong, totalnya pas 6 yuan. Ini ditambah dengan uang pembayaran barang yang kemarin. Ngomong-ngomong, orang dari bengkel UDC di kota kemarin diam-diam mencari tahu soal kamu. Kamu harus lebih hati-hati. Si brengsek itu sudah bertahun-tahun berbisnis di kota. Dia punya banyak kenalan orang dalam. Terima kasih infonya, Paman Zhou. Aku mengerti. Aku tidak boleh tidur. Liu. Susu kedelainya masih ada di atas tungku. Aku bisa jalan sendiri. Diamlah. Bertahanlah, kita hampir sampai. Dokter, tolong, ini gawat darurat. Keluarga pasien, silakan daftar dan bayar di loket dulu. Uang mukanya 20 yuan. Tolong tangani dia dulu, aku akan pulang sebentar untuk ambil uangnya. Tidak bisa, ini sudah aturannya. Persetan dengan aturan. Kamu tidak lihat badannya sudah panas tinggi begitu. Kalau sampai terlambat ditangani, apa kamu mau tanggung jawab? Obati dia dulu, cepat obati dulu, uang mukanya pasti aku lunasi nanti. Kenapa kamu selalu saja memaksakan diri sih? Kalau memang tidak sanggup memikulnya sendirian, kenapa kamu tidak bilang kepadaku? Tidurlah. Berbaringlah. Aku sudah tidak apa-apa kok. Hari ini aku masih harus mengantar barang. Aku sudah menyuruh orang menyampaikan pesan pada Paman Zhou. Bibi Gui Hua juga sudah membantu mengolah sisa kedelaimu yang kemarin. Memang tidak sebaik buatanmu, tapi setidaknya jumlah pesanan sudah terpenuhi. Berapa biaya rumah sakitnya? 35 yuan. Aku cuma punya 12. Aku berutang 23 padamu. Tunggu sampai aku kembali ke Linyi. Kamu memaksakan diri bekerja selama lebih dari 20 hari. Tanganmu sampai lecet parah, tapi kamu diam saja. Demam sampai 40 derajat pun, kamu masih nekat membuat tahu. Memangnya kamu pikir, kamu bisa bertahan berapa lama lagi? 1 bulan, 1 tahun. Berjuang sendirian seperti ini, sampai mati kelelahan pun, kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu mau membesarkan usahamu ini atau tidak? Tentu saja aku mau. Kalau begitu, jangan bersikap seolah tubuhmu itu terbuat dari besi. Setiap hari kamu menjual 70 potong tahu. Laba kotormu 8,4 yuan. Dipotong modal kedelai 2,5 yuan. Biaya kayu bakar dan bahan lainnya, 0,5 yuan. Laba bersihmu, 5,4 yuan. Sebulan, keuntungan bersihmu hanya 160 yuan. Kalau kamu ingin meningkatkan produksi, pilihannya ada dua. Beli uang tenang untuk memutar pembelian. Atau pekerjakan orang. Beli seekor kedelai, paling murah harganya 150 yuan. Kamu harus banting tulang sebulan lagi. Mempekerjakan orang jauh lebih mahal. Gaji pekerja pabrik di kota sekarang 120 yuan sebulan. Memangnya kamu sanggup bayar? Jadi maksudmu, dengan skala usahaku yang sekarang, semuanya serba nanggung. Benar, kamu bisa saja mempertahankan yang ada saat ini. Mengumpulkan 100 yuan lebih setiap bulan dan bertahan pelan-pelan. Atau, aku bisa membuat kembang tahu, tahu kering, dan tahu pong. Itu akan meningkatkan keuntungan dari setiap produk. Dan aku tidak hanya akan berjualan sendirian. Aku bisa menyuplai secara grosir ke warung-warung di desa. Biarkan mereka yang menjualnya untukku. Lalu, kapasitas produksi harus digenjot. Penggilingan batu itu harus diganti dengan tenaga hewan. Aku sudah berhitung. Harga seekor anak keledai berkisar 130 sampai 150 yuan. Ditambah biaya modifikasi alat giling, totalnya tidak akan sampai 200 yuan. Lalu dari mana uangnya? Aku akan pinjam. Pinjam aku 200 yuan. Dalam 3 bulan, aku pastikan semuanya lunas. Bunga bulanannya 1%. Nanti sore aku jemput ya. Bunganya aku bebaskan saja. Sisa uangnya kamu pakai saja untuk merekrut orang bantuan. Wah, baik banget. Nah, apa yang kamu tulis di kertas ini? 5 yuan sehari. Sebulan 150 yuan. Benar. Astaga. Gajinya bahkan lebih tinggi dari pekerja tetap di pabrik tekstil kota. Kamu sudah gila. Ya, hanya dengan gaji tinggi kita bisa merekrut orang terbaik. Paman Zhang, tolong bacakan ini untukku.
Tes, tes. Halo, perhatian kepada seluruh warga desa. Cucu perempuan dari keluarga tua Mei di ujung barat desa. Pabrik tahu miliknya sedang merekrut seorang pekerja bantuan. Gajinya 5 yuan sehari, dihitung-hitung dengan 150 sebulan, dijamin cair. Besok pagi-pagi sekali datanglah ke rumah lama untuk wawancara. Adik Lin Yi, ini aku, Kak Gui Hua, yang tinggal di ujung timur desa. Aku cuma mau tanya, lowongan kerja itu beneran nggak? Yang gajinya 5 yuan sehari. Beneran kok. Tapi aku jujur dari awal ya, kerjanya berat. Setiap hari jam 2 pagi sudah harus bangun, dan kerja sampai siang. Terus, aku punya aturan ketat. Kalau kebersihannya tidak lolos standar, kerja sehari pun tidak akan aku terima. Aku bisa. Kerja seberat apapun aku sanggup. Tiap hari aku mencuci baju dan memasak. Kerjaan di rumah maupun di ladang, semuanya aku yang kerjakan sendirian. Besok pagi datanglah untuk masa percobaan. Kalau lolos, kamu akan resmi ku terima. Adik Lin, aku juga mau coba dong. Lihat nih kukuku, tiap hari selalu kupotong loh. Kalau kamu mau menerima aku, tiap hari aku bersujud padamu pun aku mau. Jangan dorong-dorongan. Untuk masa percobaan hari ini, aku cuma menerima satu orang. Aturanku ini sangat ketat. Yang merasa tidak sanggup, boleh pergi dari sekarang. Semuanya, julurkan tangan kalian ke depan. Loh, kenapa harus dia? Memangnya di mana letak kekurangan kami dibanding dia? Pabrikku ini memproduksi makanan yang langsung masuk ke mulut orang. Kebersihan adalah syarat paling utama. Kalau ada dari kalian yang tangannya lebih bersih dari dia, akan langsung kuganti posisinya sekarang juga. Ikat celemekmu, hari ini, kamu perhatikan aku membuatnya sekali. Setelah itu, baru giliranmu yang turun tangan. Kedelai ini kurang halus gilingannya. Hasil sari kedelainya jadi sedikit. Juragan, saya belum pernah membuat tahu. Makanya hari ini aku mengajarimu. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan mengajarimu satu kali. Aku yang dorong, kamu yang tarik. Irama kita harus sejalan. Perbandingan kedelai dan airnya, 1:2. Kalau kurang air, batu gilingnya tidak akan bisa jalan. Kalau kebanyakan air, sarinya jadi encer. Suhu saat mencampur larutan panasnya harus 80 derajat. Terlalu panas jadi pahit, kurang panas teksturnya bakal hancur. Paham tidak? Paham, juragan. Cobalah. Kok rasanya bisa seenak ini? Seumur hidup, saya belum pernah makan tahu segurih ini. Itulah standar tahu dari kedai Lin. Mulai hari ini, kamu adalah karyawan nomor 1 di kedai Lin. Masa percobaanmu 3 hari. Kalau lulus, kita akan resmi menandatangani surat perjanjian kerja. Saya pasti akan bekerja dengan giat, juragan. Jangan berlutut. Bekerja di tempatku ini, kita makan dari kemampuan sendiri. Aku tidak butuh penghormatan berlebihan seperti ini. Tanda tangani ini. Juragan, saya tidak bisa menulis. Cap jempol saja juga boleh. Masa percobaan telah lulus. Kamu resmi dipekerjakan sebagai asisten di kedai tahu buatan tangan Lin. Gaji bulanan 150 yuan, dilunasi setiap akhir bulan. Kedua belah pihak telah menandatangani dan mencapai kesepakatan ini. Masing-masing pegang satu salinan, simpanlah baik-baik. Hari ini pengiriman barang biar aku yang antar sekalian jalan. Patua Zhou dari koperasi kemarin mencariku. Katanya tahumu terjual sangat cepat. Baru jam 10 pagi, stoknya sudah habis terjual. Dia ingin kamu menambah jumlah produksinya. Nggak bisa. Ditambah 2 orang pun tetap nggak akan sanggup. Penggiling batunya nggak bisa diputar lebih cepat. Jumlah produksinya nggak bisa naik. Gerobak ini nggak bisa dipakai. Sini, aku bantu antarkan. Dia ada satu mobil. Dari depan halaman ini, aku akan bantu kirim barangmu ke koperasi. Berapa ongkosnya untuk satu perjalanan? Nggak usah bayar. Gratis. Nggak bisa begitu dong. Lin Yu. Kamu benar-benar mau perhitungan sejelas ini denganku. Kalau begitu, saat kamu pulang dari koperasi nanti, tolong bawakan aku kacang kedelai. Untuk siap setengah kilo kedelai. Aku akan bayar ongkos kirim 1 sen lebih tinggi dari harga pasar. Terserah kamu saja. Pegangan yang kuat. Tuan Lu. Armada transportasimu sekarang punya berapa kendaraan? 3. 2 truk besar untuk rute jarak jauh, dan 1 motor roda 3 untuk rute jarak dekat. Sebulan bisa dapat untung berapa? Wah, gadis kecil, bisnismu makin maju sekarang. Sudah sewa pekerja, ganti kendaraan pula.
Bagus. Kualitasnya bahkan lebih baik dari yang kemarin. Tambah jumlahnya ya. 100 potong sehari, kamu sanggup sediakan tidak? Beri aku waktu 1 minggu lagi, aku pasti sanggup memenuhinya. Baiklah. 1 minggu lagi aku tunggu tambahan pasokanmu. Harga seekor keledai kecil itu 150. Ditambah biaya pasang alat penggiling hewan itu 50. Semuanya jadi 200 yuan. Low, beberapa hari ini kamu bantu aku membawakan kacang kedelai. Kumpulkan saja dulu semua ongkos kirimnya. Ditambah dengan uang hasil penjualan dari koperasi. Dalam waktu 1 minggu, uangnya pasti sudah cukup. Ya elah, kakak perempuanku ternyata hidupnya lumayan enak ya sekarang. Papan nama ini kelihatannya cukup meyakinkan. Siapa yang kamu panggil kakak? Pergi sana. Aduh, jangan sekejam itu dong. Aku sudah jauh-jauh datang menjengukmu. Masa dikasih minum air seteguk saja tidak boleh? Aduh, sakit. Siapa sih kamu? Dia adalah orang yang gak pantas kamu sentuh. Lepaskan dia. Kak, aku ini adik kandungmu loh. Kan sudah kubilang. Siapa yang kamu panggil kakak? Kalau ada perlu cepat katakan. Kalau tidak ada, enyah dari sini. Kak. Aku kan kangen banget sama kakak. Ayah dan ibu juga kangen sama kakak. Makanya mereka nyuruh aku buat jemput kakak pulang. Pulang buat apa? Buat dijual ke si buta uang demi uang mahar. Memangnya utang judimu itu sudah lunas? Bos Biao nggak matahin kakimu. Atau jangan-jangan kamu ngutang lagi. Terus mau jual aku buat nutupin lubang utangmu itu. Jangan panggil aku kakak. Ku beri waktu 3 detik. Enyah dari hadapanku. Dia nggak akan menyerah begitu saja. Keluarga Lin pasti datang, dan nggak mungkin cuma datang 1 orang. Terus, apa rencanamu? Biarin saja mereka datang. Kalau mereka datang, sekalian saja kita bikin perhitungan. Nanti malam kunci pintunya rapat-rapat. Bos, yang barusan itu adikmu. Mulai sekarang bukan lagi. Lanjut kerja. Lin Yi, dasar anak nggak tahu diuntung. Aku sudah mengandungmu 10 bulan, tapi kamu malah kabur ke tempat busuk ini buat enak-enakan. Gak usah sama nasimu. Kalau kamu nggak buka pintu, aku bakal nabrakin diri sampai mati di depan pintumu. Bos, kamu lanjut kerja saja. Hu. Sudah cukup belum bikin ributnya? Sikap macam apa itu? Ibumu datang jauh-jauh jengukin kamu. Kamu malah nggak bukain pintu. Jenguk aku, atau mau minta uang? Ngomong saja langsung. Jangan bikin malu di sini. Bisa-bisanya kami melahirkan anak durhaka sepertimu. Kamu enak-enakan hidup mewah di luar. Sementara adikmu di rumah sampai nggak bisa makan. Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Mau hitung-hitungan, kan? Hari ini kita hitung semuanya sampai tuntas. Bulan Juli tahun 1987, Lin Yi masuk ke pabrik tekstil. Bulan September terima gaji 58 yuan, semuanya diserahkan ke rumah. Bulan Oktober, 52 yuan kuserahkan semuanya. Bulan November, 60 yuan juga kuserahkan semua padamu. Untuk apa kau mengungkit semua ini? Untuk hitung dengan jelas, berapa banyak aku berutang pada kalian? Astaga, selama 5 tahun ini dia sudah menyerahkan lebih dari 4.000 yuan. Lalu kenapa? Kau itu makan dan tidur di rumah ini. Bukankah sudah kewajibanmu untuk menyerahkan gajimu pada kami? Aku makan di rumah. Selama 5 tahun di rumah petak itu, berapa kali kalian pernah makan daging? Kapan menemukan si Lin Bao yang makan semuanya sampai habis, baru boleh mereka ke meja makan? Setiap butir nasi yang kutelan, itu semua aku sendiri yang menanaknya. Kau itu masih anggota keluarga Lin. Uangmu itu ya berarti uang keluarga Lin. Berhenti membicarakan omong kosong ini. Hari ini kami datang kemari, hanya untuk memberitahumu. Adikmu berutang 5.000 yuan pada Kak Biao. Cepat lunasi utang 5.000 itu. Kalian benar-benar mau memasak orang mati? Ya, bengkel ini baru saja merilis. Bahkan kalau dijual semua pun tidak akan laku 5.000 yuan. Kau lihat surat ini. Surat utang. Lin Bao meminjam uang tunai tepat sebesar 3.000 yuan dari Kak Biao, dengan bunga bulanan 2%. Penjamin, Ayah Lin, ditandatangani dan dicap jari pada bulan Maret tahun 1992. Surat utang ini adalah murni utang kalian, sama sekali tidak ada hubungannya denganku, Lin Yu. Tapi, kalau kalian ingin aku yang melunasinya, boleh saja. Tanda tangani ini.
Mulai hari ini, utang gaji 4.680 yuan yang belum kalian berikan padaku, kita anggap impas. Dan selanjutnya, jangan pernah bermimpi lagi memintaku membayar sepeser pun untuk melunasi utang-utang kalian. Mimpimu, cuma dengan uang 4.000 yuan lebih, kau pikir bisa membayar lunas utang budi karena telah membesarkanmu. Nyawamu ini, aku yang memberikannya. Nyawa. Kalau kalian pikir hanya karena sudah melahirkanku, kalian bisa memperlakukanku seenaknya seperti binatang, maka sekarang juga, akan ku kembalikan nyawa ini pada kalian. Bocah gila. Jangan ada yang mendekat. Kalian lihat ini baik-baik. Kalau kalian berani memaksaku lagi, nyawa ini akan langsung kukembalikan pada kalian sekarang juga. Biar kita lihat, apa yang akan kalian lakukan nanti. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Aku yang tidak tahu malu. Mau tanda tangan atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jadi saksiku. Hari ini, bukan aku, Lin Yu, yang durhaka. Tapi mereka yang memaksaku sampai aku tak punya jalan lain. Aku, Lin Yu, tegaskan di sini hari ini. Mulai sekarang, dengan gajiku sebesar 4.680 yuan, aku putuskan semua hubunganku dengan keluarga Lin. Mulai detik ini. Biar mereka urus hidup mereka sendiri. Dan aku urus hidupku sendiri. Bagus. Hei, keluarga Lin, ucapan gadis ini memang masuk akal. Kalian sudah merampas gajinya yang lebih dari 4.000 yuan itu. Sekarang kalian malah mau menjualnya demi menutupi utang judi. Perbuatan ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Hari ini, surat perjanjian ini, mau tak mau, harus kalian tanda tangani. Ini aturan desa King Liu. Cepat pergi sana. Nak, mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Hiduplah dengan baik. Terima kasih, tetua. Bos, kita masih lanjut buat tahu tidak? Nyalakan apinya, rebus airnya. Haha. Kak, soal kemarin, kita harus bicarakan lagi. Pabrik ini bagaimanapun juga adalah aset milik keluarga Lin. Tidak pantas rasanya kalau kakak mau kuasai sendirian, kan? Aset keluarga Lin. Di sertifikat tanah ini tertulis jelas nama nenekku. Lin Bao, buka matamu lebar-lebar. Ini ditandatangani langsung oleh ayahmu. Pemutusan hubungan seharga 4.680 yuan ini sudah dicap dengan sidik jari. Kamu bilang pabrik ini setengahnya milik keluarga Lin. Jangan lupa, kamu masih punya utang 3.000 yuan pada Kak Biao. Dulu kamu yang memohon-mohon padaku untuk menuliskan surat utang itu. Dan di surat utang itu tertulis jelas namamu. Sedangkan penjaminnya adalah ayahmu. Kalau kamu berani bikin ribut lagi di sini, aku akan serahkan surat utang ini langsung ke tangan Kak Biao. Dan ku bilang padanya kalau kalian tidak berniat melunasinya. Bang Bao, kau ini menjebak kami, kan? Kami kesini cuma mau nonton keramaian saja. Jangan dengarkan dia. Surat utang itu palsu. Palsu. Kalau begitu, kita pergi ke kota sekarang juga. Kita buktikan langsung di depan Bang Biao. Ada apa ini? Bang Ye, kami cuma mampir lihat-lihat saja kok. Tidak ada urusan lain. Kami pergi sekarang. Kami pergi. Liu. Dengar baik-baik. Kalau kau berani menginjakan kaki lagi di halaman ini, kupastikan kau masuk jalan kaki. Pulangnya ditandu, sudah, semuanya aman sekarang. Bos, apa mereka akan kembali lagi nanti? Tidak akan. Surat utangnya ada di tanganku. Mereka tidak akan berani. Mulai sekarang, kunci pintu 2 kali kalau malam. 1 gerobak penuh ini adalah mata pencaharian kita hari ini. Baguslah kalau begitu. Tapi adonan kacang ini. Aduh, ini. Tidak, cepat bawa kembali sana. Baunya ini loh. Nona, ampas kedelai ini harus cepat-cepat diurus loh. Bibi yang makan di halaman sebelah saja sampai bisa mencium bau asamnya. Bibi bukannya mau menyalahkanmu. Ya, cuma, kemarin keluarga Pasang di sebelah datang mengeluh ke Bibi. Katanya menantu perempuannya sampai mual-mual mencium bau ini. Dia itu sedang hamil, jadi sampai tidak bisa makan. Kak Bui Hua, ya. Besok kakak antarkan barangnya sendirian. Ya, aku mau pergi ke kota sebentar. Memangnya mau ke kota buat apa? Mau beli buku. Ayo berangkat. Kalau sudah sampai, kabari ya. Sip. Maaf Nona, tokonya sudah mau tutup. Ayo, naiklah. Kenapa kau ada di sini? Habis mengantar barang, kebetulan lewat. Kau beli apa saja tadi? Kau mau coba menanam jamur?
Ampas kedelainya bisa dipakai untuk media tanam jamur, hitung-hitung mendaur ulang limbah. Kalau berhasil, ampas kedelai ini bukan cuma berhenti jadi masalah, tapi malah bisa jadi sumber penghasilan baru buat kita. Bos, makanlah dulu sebelum lanjut kerja. Nah, batang yang ini lumayan bagus. Terlalu rapuh. Juragan, sebenarnya Anda ini mau ngapain sih? Menanam jamur. Besok, kamu ikut aku ke kota kecamatan untuk beli bibit jamur. Bibit jamur apa? Jamur tiram. Pak Bos, ada jual bibit jamur tiram tidak? Barang ini perawatannya lumayan rewel loh. Apa kamu yakin bisa menanamnya? Kalau masalah itu sih urusanku. Jadi, ada tidak? Harganya 5 mau per kantong. Kamu mau beli berapa kantong? 10 kantong. Hah? 10 kantong? Kamu yakin? Satu kantong itu bisa untuk 2 meter persegi loh. 10 kantong berarti untuk 20 meter persegi. Kamu ini kan masih pemula. Masa mau langsung menanam sebanyak itu? Asal tahu saja ya, barang yang satu ini sangat manja. Kalau sampai gagal, jangan berani-berani kembali ke sini buat minta uangmu kembali ya. Harus lebih teliti daripada bikin tahu. Tahu itu kan untuk dimakan orang. Menanam jamur juga sama saja. Meleset sedikit saja bisa berantakan. Hufet. Akhirnya raknya selesai juga. Ayo istirahat sebentar. Selesai, mulai hari ini, tumpukannya harus dibolak-balik 1 kali setiap harinya. Suhunya sama sekali tidak boleh lebih dari 65 derajat. Apa tumpukan benda ini benar-benar bisa menumbuhkan jamur? Aduh, sudah busuk begini. Masih bisa dipakai tidak? Tidak bisa, buang saja. Hah? Padahal bibit jamur seharga 5 yuan saja belum sempat kita pakai. Malah sudah keburu membuang puluhan kilo ampas tahu dan jerami sia-sia. Kita ulang dari awal. Kali ini pasti berhasil. 7-10 hari lagi sudah bisa dipanen. Nanti kalau sudah waktunya, kita juga bakal tahu hasilnya. Ulang lagi. Ah, salah lagi. Sudahlah, kita fokus jualan tahu saja juga sudah cukup bagus kok. Tidak bisa. Kalau masalah limbah ampas tahu ini tidak diselesaikan, cepat atau lambat tempat usaha kita bakal diusir dari desa. Gagal lagi. Sudah 3 kali. 3 kali percobaan, semuanya hancur berantakan. Ini aku beli di ibu kota provinsi waktu lagi narik rute jarak jauh. Alat ukur yang ini jauh lebih akurat daripada punyamu. Terima kasih. Ya, tidak usah sungkan. Malam ini, biar aku yang bantu berjaga. Kau sudah begadang sendiri berhari-hari, badanmu pasti tidak akan kuat. Dia ingat saat itu jam 2:20. Jam 2. Ayo, cepatlah. Daun teh yang kau seduh terlalu banyak. Biar melek dan segar. Ini buatan Bibi Gui Hua, tahu. Wah, sudah jadi. Kalau sudah jadi ya sudah, memangnya kau mengerti apa? Bos, sudah jadi, kita berhasil. Suhunya sudah pas. Wah, tumbuhnya bagus sekali. Bibi Gui Hua, coba kemari dan lihat ini. Barang apa ini? Jamur tiram. Baru saja tumbuh, nih. Coba petik 1 dan cicipilah. Ini enaknya dimasak apa? Ya, ditumis atau dibuat sup. Dua-duanya enak. Bawa pulang saja, suruh ibumu yang masak. Paman Zhang, gubuk bocor dan reot di ujung desa itu. Buat apa kau memintanya? Menanam jamur? Tentu saja untuk menanam jamur. Tempat reot begitu memangnya bisa buat menanam jamur? Bisa, tapi atapnya harus diperbaiki, jeraminya diganti baru, dan dindingnya ditambal. Tanahnya juga harus diratakan. Kalau sudah kuperbaiki, berapa biaya sewanya untuk 1 tahun? Gubuk reot itu sudah terbengkalai selama 7 atau 8 tahun lamanya. Warga desa juga tidak ada yang memakainya. Untuk setahun, kau cukup bayar 20 yuan saja. Sepakat. Boleh, tapi kita harus buat surat perjanjian tertulis. Sewa minimal untuk 3 tahun. Iya, mulai besok. Kamu yang akan membuat tahu ini sendirian. Aku harus pergi memperbaiki gubuk itu. Hah?
Aku sendirian. Bos, aku kan baru bekerja belum genap 1 bulan. Kamu pasti bisa. Soal proses pengentalan tahu, tanganmu jauh lebih stabil dariku. Lagi pula, waktu pengepresannya juga sudah kau kuasai. Mulai besok, kita turunkan jumlah produksinya menjadi 100 potong saja. Kau pasti sanggup mengerjakannya sendirian. Semua barang yang kau minta ini, kudapatkan dari desa sebelah. Berapa harganya? Ah, tidak usah bayar. Aku yang menyiapkannya untukmu. Kakek Lu, sudah pernah kubilang. Ini sisa bahan bangunan dari rumah keluarga Zhao di desa sebelah. Aku menukarnya dengan 2 kati tahu. Besok kita kerjakan 1 hari lagi. Ruangan ketiga pasti akan selesai diperbaiki. Lalu, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Mengumpulkan jerami. Jerami dalam jumlah besar. Paman Zhang, apakah jerami jagung milikmu mau dijual? Harganya 1 sen per katinya. Bibi Liu, jeraminya jangan dibakar ya. Aku akan membeli yang sudah dijemur kering. Harganya 1 sen per kati. Kembalilah dalam 7 hari lagi. Hu Decai di kota sudah menyebarkan ancaman. Siapapun yang berani menjual kedelai kepadamu, berarti mencari masalah dengannya. Siapa yang bilang begitu kepadamu? Paman Zhou. Paman Zhou dari koperasi. Hu Decai pergi menemuinya pagi-pagi sekali hari ini, dan menyuruhnya untuk tidak menjual tahumu lagi. Paman Zhou tidak memedulikannya, tapi si itu sudah memberi peringatan kepada beberapa toko sembako di kota, agar mereka tidak memasok kedelai untukmu. Apalagi yang dia katakan, dia juga bilang kalau tahumu itu memakai bahan kimia. Lagi pula, orang yang sudah berdagang selama 20 tahun pasti bisa membedakan mana barang bagus dan buruk. Bahan kimia. Aku bahkan sama sekali tidak memakai gipsum. Aku hanya menggunakan sari garam. Lalu, apa rencanamu sekarang? Aku akan pergi membeli kedelai dulu. Kedelainya sudah habis terjual, barang baru akan ada minggu depan. Kakek, apa ada stok kedelai? Ada 2 karung. Harganya 50 sen per kati. Dulu kan cuma 25 sen, kenapa sekarang jadi 50 sen? Harga dari sananya memang naik, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Harga dari sananya naik. Aku baru saja pulang dari ibu kota provinsi kemarin. Harga kedelai di pasar grosir sembako hanya 22 sen per katinya. Modalmu cuma 22 sen, tapi kau menjualnya 50 sen. Terserah kalian mau beli atau tidak. Lagi pula, di seluruh kota ini, siapapun yang jual kacang kedelai ke kalian, pasti bakal sial. Terus gimana dong? Kita pulang aja. Biar aku sendiri yang cari akal. Besok ikut aku ke pasar kota ya. Buat apa? Jual jamur tiram, tapi bukan ke koperasi. Ayo dicicipi dulu, gratis kok. Wah, ini apaan nih? Segar banget rasanya. Ini jamur tiram ya. Jamur ini, rasanya jauh lebih enak dibanding semua yang pernah aku makan. Berapa harganya sekilo? 20 sen. Karena ini hari pertama jualan, beli sekilo gratis setengah kilo. Kalau begitu, aku beli 3 kilo. Oh, jadi kamu gadis pembuat tahu itu ya? Anda Tuan Hu Decai kan, pembuat tahu dari ujung timur kota. Gadis kecil, lumayan juga lapak jualanmu ini. Tapi ingat, semua yang jualan olahan kedelai di kota ini ada di bawah kendaliku. Anda ini. Aturan apaan? HMPH, buka usaha di wilayahku, kamu harus bayar uang keamanan ke aku. 20 yuan sebulan. Aku ini jualan resmi ya, bukan lapak di depan gerbang kantor pemerintah kota. Enggak mencuri, apalagi merampok. Kalau mau minta jatah uang keamanan, pergi sana minta ke pemerintah kota. Heh, gadis kecil, kamu itu cuma pendatang di sini. Jangan berlagak hebat ya. Pendatang. Aku tahu. Ayo naik, kita pulang. Permisi, apa Nona Lin Yu ada di sini? Iya, dengan saya sendiri. Saya penanggung jawab belanja bahan dapur dari kantin pemerintah kota. Nama saya Zhao. Kemarin di jalan, saya sempat mencicipi jamur tiram jualan Anda. Rasanya enak sekali. Jadi untuk kedepannya, hari ini saya datang untuk membicarakan kerjasama pasokan bahan jangka panjang dengan Anda. Tempat ini memang tidak terlalu besar, tapi tertata sangat rapi. Kembang tahu buatanmu ini bahkan jauh lebih enak daripada buatan restoran di kota. Semuanya digiling manual pakai batu, jadi benar-benar bebas pengawet. Tuan Zhao, Anda butuh berapa banyak pasokan jamur tiramnya? Kantin pemerintah kota setiap harinya harus menyiapkan makan siang untuk 200 orang. Belum lagi kalau malam hari, ada acara atau jamuan tamu penting. Jadi mulai dari jamur tiram, tahu basah, sampai tahu kering, kami mau ambil semuanya. Kalau Anda butuh pasokan besar, saya bisa memenuhinya. Tapi ada 2 syarat. Katakanlah. Apa syarat pertamanya? Pembayaran harus lunas setiap minggu, bukan bulanan. Modal usahaku kecil, aku tidak kuat menahan tunggakan. Boleh. Syarat kedua, tahu keringku dibuat pakai sari garam dan teknik tradisional. Modalnya tinggi. Harga 3 mao sekati itu cuma harga percobaan. Untuk pasokan resmi, harganya naik jadi 4 mao.
4 mau, baiklah, tapi kau harus menjamin kualitasnya. Jangan ada bahan yang dikurangi. Mari kita tulis hitam di atas putih. Kalau kualitas barangku menurun, Anda boleh membatalkan kontraknya kapan saja. Namun kalau pembayaran Anda menunggak, saya juga akan menghentikan pasokan detik itu juga. Kau ini, gadis kecil. Gaya bisnismu bahkan lebih lihai daripada pembeli tua sepertiku. Besok pagi jam 7, antar tepat waktu ke pintu belakang kantin pemerintah kota. Tidak masalah, kan, bos? Kita dapat pesanan besar. Benar, kita dapat. Mulai besok, produksi tahu kita tambah jadi 150 potong sehari. Aduh, kalau sendirian aku tidak akan sanggup. Tenang, aku akan rekrut 2 orang lagi. Nona besar, kau sudah dengar belum? Ada orang di kota yang bilang tahumu pakai bahan pemutih kimia. Makanya warnanya bisa sangat putih. Katanya juga, jamurmu ditumbuhkan paksa pakai pupuk kimia. Bisa bikin usus busuk kalau dimakan. Siapa yang bilang begitu? Entahlah, yang menyebarkan rumor itu banyak sekali. Suamiku tadi pagi pergi ke pasar di kota. Dan dia dengar dari beberapa orang. Bos, bagaimana ini? Kalau rumornya terus menyebar, tidak akan ada yang berani beli barang kita lagi. Lanjutkan saja pekerjaan kalian. Nak. Akhir-akhir ini sepertinya ada yang sengaja menjatuhkanmu dari belakang. Kemarin lusa, ada seorang nenek tua datang mengembalikan barang. Dia bilang tahumu bikin sakit perut. Saat itu juga aku potong sedikit dan kumakan sendiri. Nyatanya aku tidak apa-apa. Tapi nenek tua itu bersikeras menyalahkan kita. Dia membuat keributan di depan meja kasir cukup lama. Entah siapa dalang yang menyuruhnya. Di kota ini cuma ada 2 keluarga yang berjualan olahan kedelai. Kamu merebut pelanggannya. Mana mungkin dia tidak panik. Paman Zhou sangat berterima kasih padamu. Nak, terus, apa rencanamu sekarang? Aku akan membuktikannya pada mereka. Kalian sudah dengar belum? Katanya, ada campuran aneh di dalam tahunya itu. Kalau tidak, mana mungkin warnanya seperti itu? Dari awal aku memang sudah curiga. Mana mungkin gadis ingusan sepertinya bisa dapat uang sebanyak itu? Hah? Memangnya kalian pikir, jamurnya itu jamur biasa? Mana ada jamur yang tumbuhnya secepat itu? Bos, Anda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Silakan masuk, lihat-lihat dan tanyakan apa saja yang kalian mau. Ini adalah kacang kedelai yang sudah direndam selama 8 jam. Kalian lihat sendiri. Setiap bijinya aku pilih langsung dengan tanganku sendiri. Tidak ada satupun biji yang busuk. Ini adalah alat penggiling batu. Terbuat dari batu biru, warisan peninggalan nenekku. Digiling murni secara manual dengan tenaga manusia. Putarannya sangat pelan. Sehingga suhu-susu kedelai yang dihasilkan tetap rendah. Bau langu kedelainya hilang, dan protein di dalamnya. Saat dimasak, rebus dengan api besar sampai mendidih, lalu kecilkan api dan biarkan perlahan selama 20 menit. Proses ini sama sekali tidak boleh diselesaikan. Susu kedelai yang kurang matang, bisa memicu keracunan kalau diminum. Untuk proses pengentalan, aku murni menggunakan larutan garam alami. Bukan menggunakan bubuk gipsum. Tahu yang dibuat dengan gipsum teksturnya akan terasa kesat di lidah. Sedangkan yang memakai larutan garam alami, akan meninggalkan rasa manis yang khas. Setelah itu, ditekan dengan batu biru besar selama 40 menit untuk memeras semua kandungan airnya. Kalau ditekan terlalu sebentar, tahunya jadi terlalu lembek. Kalau terlalu lama, tahunya jadi keras. Dan inilah hasilnya. Oh, lalu bagaimana dengan tuduhan penggunaan pemutih kimia itu? Coba kalian perhatikan baik-baik. Apa ada bahan pemutih kimia di tempatku ini? Kalau kalian masih merasa tidak tenang, ambil saja tahunya sekarang, dan bawa ke laboratorium untuk diuji. Kalau sampai terbukti ada kandungan bahan berbahaya di dalamnya, pabrik tahuku ini akan langsung kututup saat ini juga. Dan aku akan mengganti kerugian kalian 10 kali lipat. Tapi, aku sampai sakit perut setelah makannya. Memangnya, tahu yang mana yang kamu makan? Semua catatan keuangannya tertulis rapi di buku kasku. Katakan saja di mana salahnya, uangmu akan kukembalikan 10 kali lipat. Hahaha, hahaha. Ini sih sudah jelas cuma mau cari gara-gara, kan? Padahal sejak awal, semuanya sudah dibuka lebar-lebar biar kalian bisa lihat sendiri. Lalu, apalagi yang masih kalian ragukan? Iya, betul juga itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tempat produksiku ini selalu terbuka kapan saja kalau kalian mau datang lihat. Tidak perlu repot-repot buat janji. Dorong saja pintunya dan langsung masuk. Bikin makanan itu, tidak usah takut dilihat orang. Yang patut dicurigai itu, justru mereka yang tidak berani memperlihatkannya. Masa percobaannya 3 hari. Kalau kau lolos, kita akan langsung tanda tangan kontrak kerja. Gajinya 150 per bulan, dan dibayar lunas setiap akhir bulan. Juragan, aku ini dulu pernah bekerja di pabrik pembuatan sayur asin. Bolehkah aku minta lebih banyak pekerjaan di bagian fermentasi? Memangnya, apa saja keahlianmu? Aku bisa mengecek suhunya, bisa mengaduk tong sausnya, dan sangat paham menilai seberapa matang proses fermentasinya. Ada 3 gubuk produksi di ujung barat desa. Totalnya ada 500 kantong biji jamur. Tugasmu, memeriksa suhu dan kelembapannya setiap hari. Siram air, kalau memang waktunya disiram. Buka ventilasi, kalau udaranya butuh ditukar. Kalau ada masalah, segera cari aku kapanpun. Juragan, usaha lin kita ini rasanya semakin besar saja. Iya. Sampai harus tambah pegawai lagi. Target produksi kita naik 2 kali lipat. Tenaga kita jelas masih kurang. Oh ya, ini daftar pesanan dari beberapa rumah makan di kota kabupaten. Rupanya, mereka sudah dengar tentang enaknya tahu buatanmu. 50 potong tahu, 30 kati tahu kering, dan 20 kati jamur tiram. Kalau di total, ini benar-benar pesanan yang sangat besar. Kira-kira, pasokan kita sanggup memenuhinya. Sekarang sih belum sanggup. Tapi, kalau ada tambahan 2 orang lagi, pasti bisa kita penuhi.
Kerjamu lumayan bagus, Juragan. Waktu aku kerja di pabrik sayur asin dulu, mandorku itu sering sekali memarahiku. Karena aku tidak lakukan terlalu diri. Karena menurutku, mengenai satu saus itu, lebih awal sehari atau lambat sehari pun, sama sekali tidak boleh. Harus tepat waktu, itu syarat paling dasar. Jualan makanan kalau tidak teliti, sama saja dengan mencelakai orang. Permisi, apakah Bos Lin Yu ada di tempat? Ya, saya sendiri. Saya manajer pembelian dari restoran Wang Jianglo di kabupaten. Marga saya Sun. Restoran kami adalah tempat makan paling mewah di seluruh wilayah kabupaten ini. Tamu yang kami layani semuanya adalah para pejabat dan pengusaha dari kabupaten maupun kota. Saya dengar tahu dan jamur tiram di tempat Anda kualitasnya sangat luar biasa. Makanya, hari ini saya sengaja datang untuk melihat langsung. Manajer Sun, silakan masuk. Kualitas bahan dan proses pembuatannya adalah yang paling teliti yang pernah saya lihat. Restoran Wang Jianglo kami ingin menandatangani perjanjian pemasokan eksklusif dengan Anda. Kami akan memborong semua tahu kering, dan jamur tiram milik Anda. Anda sebutkan saja harganya. Memborong semuanya, apa maksudnya? Kami akan membeli seluruh hasil produksi Anda. Tapi Anda tidak boleh menjualnya ke restoran lain atau koperasi. Manajer Sun, pemasokan eksklusif boleh saja. Tapi saya punya dua syarat. Pertama, harganya tidak boleh di bawah harga pasar. Tahu seharga 15 sen per potong, tahu kering seharga 50 sen per kati, dan jamur tiram 30 sen per kati. Kedua, untuk pelanggan lama saya Bos Lin, harga Anda ini 50% lebih tinggi dari harga pasar. Loh, kualitas barang saya juga jauh lebih baik, tidak hanya sekadar 50%. Manajer Sun, karena Anda sudah jauh-jauh datang dari kabupaten, itu membuktikan bahwa Anda mengerti mana barang bagus. Kacang kedelai dan air jenis apa yang saya gunakan untuk tahu ini, serta bagaimana proses pembuatannya, Anda sudah melihatnya sendiri, kan? Kualitas seperti ini, tidak akan Anda temukan duanya di seluruh wilayah ini. Baiklah, tahu 15 sen, tahu kering 50 sen, dan jamur tiram 30 sen. Berapapun jumlah yang Anda miliki, kami akan memborongnya. Tapi ingat, Anda tidak boleh menjualnya ke restoran lain di kabupaten ini. Senang bekerja sama dengan Anda. Barangnya harus sudah diantar ke dapur kami sebelum jam 8 pagi besok. Bos, pesanan dari kabupaten harganya jauh lebih mahal daripada di kota kita ini. Lalu, apakah kita masih akan memasok barang untuk pelanggan di sini? Pelanggan di kota kita lah yang menjadi fondasi bisnis ini. Tentu saja harus masuk mereka. Koperasi dan kantin di kota adalah pasar utama kita. Jangan sampai lepas. Pasar di kabupaten adalah target pertumbuhan kita. Besok kita tambah jumlah produksinya. Tahu, 200 potong. Tahu kering, 50 kati. Jamur, 40 kati. Semuanya, ayo semangat. Paman Zhang, bukit berbatu di belakang desa itu. Aku ingin menyewanya. Kamu bilang apa? Mau tanam kedelai dan pohon buah di bukit berbatu itu. Nak, Paman jauh lebih tahu soal bukit itu daripada kamu. Tahun 80-an, desa pernah 2 kali mencoba membuka lahan di sana. Pas digali, isinya cuma batu semua. Tanaman gak bisa hidup, apalagi tumbuh subur. Di kaki bukit ada 20 mu lahan miring. Tanahnya cukup tebal, bisa ditanami kedelai. Di lereng bukit, lapisannya memang tipis, tapi posisinya menghadap matahari, cocok untuk pohon buah yang tahan kering. Puncaknya memang banyak batu. Untuk sementara, belum bisa dipakai, tapi bisa kita biarkan dulu. Terus, bagaimana dengan biaya sewanya? Lahan di kaki bukit yang 20 mu, per mu biayanya 5 yuan setiap tahun. Di lereng yang 30 mu, per mu biayanya 3 yuan setiap tahun. Bagian puncak gratis, tidak dihitung. Jadi totalnya 190 yuan per tahun. Kita buat kontrak untuk 10 tahun dulu. 10 tahun. Kamu yakin sanggup menggarapnya selama 10 tahun? Aku yakin, Paman. Ya sudah, lahannya resmi disewakan kepadamu. Sini, kucap. Dengan cap ini, suratnya sudah resmi berlaku. Kepala desa, Anda tenang saja. Aku pasti akan menggarapnya dengan sungguh-sungguh. Kudengar kamu mau membuka lahan baru. Iya. Mulai besok. Aku akan ikut membantumu. Bos, ini kita harus kerja sampai kapan? Kalau 10 hari belum selesai, ya kita kerjakan 20 hari. Kalau 20 hari masih kurang, kita kerjakan sebulan penuh. Besok kita lanjut lagi. Xiaolin, istirahatlah dulu. Minum airnya, hahaha. Ini benihnya. Gadis itu benar-benar nekat, ya. Memangnya tempat seperti itu bisa ditumbuhi kedelai. Namanya juga orang kaya, uangnya kebanyakan buat dibakar. Juragan, kalau tidak turun hujan juga, 300 kati bibit kedelai ini bakal sia-sia. Tuan Lu, coba ke sini dan lihat. Batu kapur ini bisa dibakar untuk membangun rumah, bahkan dipakai menambal jalan tanjakan pun bisa. Proyek konstruksi di ibu kota provinsi sedang butuh dalam jumlah besar. Maksudmu, ini bisa dijual dan menghasilkan uang. Tapi kita harus lihat dulu seberapa besar cadangannya. Cadangannya lumayan besar, di bawah seluruh lereng gunung ini. Sepertinya semuanya adalah lapisan batu kapur. Tuan Lu, kalau kita mau buka tambang batu di sini, butuh modal berapa? Tidak butuh terlalu banyak. Cukup pekerjakan beberapa tukang batu yang berpengalaman. Lalu kita tambang dalam skala besar. Urusan penjualan, biar aku yang turun tangan. Aku punya kenalan di proyek konstruksi ibu kota provinsi. Lalu, bagaimana dengan keuntungannya? 1 ton batu kapur bisa dijual seharga 8-10 yuan. Kalau sehari bisa menambang 10 ton, artinya kita dapat 80-100 yuan. Dipotong biaya tenaga kerja dan ongkos angkut. Laba bersihnya kita bagi rata. Setuju? Ayo kita lakukan. Tambang batu ini kuanggap milikmu. Aku tidak akan ikut campur. Tapi kau harus menyetujui satu syaratku. Uang keuntungannya harus dipakai lebih dulu untuk memperbaiki saluran irigasi di kaki gunung. Aku ingin ladang kedelai seluas 20 mu itu kembali subur.
Soal saluran irigasi, beres. Besok kita langsung mulai kerja. Juragan, kau ini kan seorang perempuan, seharian bergaul dengan para pria di atas gunung. Apa kata orang nanti? Benar-benar tidak pantas. Ya pantasnya disebut sebagai orang yang sedang sungguh-sungguh bekerja. Nah, sekarang bibitnya sudah bisa berkecambah. Sudah bertunas. Syukurlah, terima kasih, Tuhan. Akhirnya, panen kedelai kita punya harapan. Halo, Kak Ipar. Aku bukan kakak iparmu. Ternyata benar-benar kau. Jangan bergerak. Kakak Ye, aku cuma kebetulan lewat untuk menjenguk kakak perempuanku. Dia yang mengetuk jendelanya. Terakhir kali, sudah pernah kubilang, kalau kamu berani melangkah satu langkah lagi ke halaman ini, kamu boleh masuk jalan kaki, tapi keluarnya bakal tinggal nama. Kak Ye, aku salah. Aku nggak akan berani lagi. Tulis surat pengakuan. Tengah malam memanjat tembok masuk ke rumah untuk mencuri, dan mencoba mencongkel jendela. Tulis yang jelas, dan cap jempolmu. Seret dia keluar. Kakak ipar, orang ini sebenarnya siapa sih? Dulu, dia adikku, tapi sekarang bukan lagi. Jendelanya besok aku yang perbaiki. Malam ini kunci pintunya yang rapat, iya. Adikmu ditangkap, mereka mau memotong tangannya. Ayahmu sampai berlutut memohon pada mereka, tapi mereka bilang, ada uang baru dilepas. 2.000, kurang 1 sen pun nggak boleh. Lin Yu, ibu mohon padamu, pinjamkan ibu uang 2.000 itu. Sekali ini saja, setelah ini, ibu nggak akan pernah mencarimu lagi. Sama seperti bulan lalu, saat dia tengah malam memanjat tembok halamanku, dan mencoba membobol jendelaku. Dia itu cuma khilaf sesaat. Sudah ada hitam di atas putih beserta cap jempolnya. Kalau sekarang aku bawa kertas ini ke kantor polisi, dia bisa dipenjara 3 tahun. Lin Yu, dia itu adik kandungmu. Kamu nggak boleh sekejam ini. Huhuhu. Nak, seumur hidup, ayah nggak pernah memohon padamu. Tapi kali ini saja, anggap ayah mengemis padamu. Aku bisa kasih uang 2.000 itu. Tapi uang ini adalah bayaran untuk memutus hubungan kita. Mulai detik ini, kalian tidak ada sangkut pautnya lagi denganku. Kalau Lin Bao berani mencariku lagi, aku akan langsung menyerahkan surat pengakuan itu ke polisi. Tanda tangani semuanya dengan jelas. Kalian boleh bawa pergi uang 2.000 ini. Dan mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Anggap kita tidak pernah saling kenal. Ambil dan pergi dari sini. Bos, kamu benar-benar memberikannya? Kalau mereka datang lagi bagaimana? Kalau berani datang lagi, langsung seret ke kantor polisi. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Hasil tabungan dari pabrik. Tadinya aku berencana beli penggilingan batu yang baru. Bulan lalu, untung bersih jualan tahu ada 160 yuan. Untung bersih jamur 90 yuan. Bagi hasil dari tambang batu 80 yuan. Totalnya 330 yuan. Aku sudah menabung selama setengah tahun. Syukurlah, jumlahnya pas. Surat utang dan surat pengakuan bersalah Lin Bao ada padaku. Mulai hari ini, urusanku dengan keluarga Lin sudah benar-benar selesai. Syukurlah kalau sudah impas. Nah, sudah selesai. Sekarang dikeringkan. Panggang pelan-pelan dengan api kecil. Suhunya harus 40 derajat, tidak boleh terburu-buru. Waktunya dikemas ke dalam kantong. Jamur sitek kering, 2,5 yuan sekantong. Kembang tahu, 1,8 yuan sebungkus. Wah, wanginya sedap sekali. Nah, jamur sitek kering buatan toko Lin ini hasil panenan sendiri loh. Bawa pulang dan rendam air. Kalau mau buat kaldu ayam atau tumis daging, cukup masukkan 2 atau 3 kuntum saja sudah sedap. Ini uang bagi hasil. Jatah untuk bulan ini. Kan kita sudah sepakat 3 bulan yang lalu. Uang hasil tambang batu dipakai dulu untuk memperbaiki saluran irigasi. Setelah salurannya selesai, barulah sisanya dibagi hasil. Sekarang salurannya sudah selesai dibangun. Total biayanya 1.100 yuan. 3 bulan ini, tambang batu dapat untung bersih 2.000 yuan, dan armada punya 3 unit truk. 4 saudara kita masing-masing dapat bagian 300 yuan. Kamu adalah mitra di tambang batu ini. Jadi, bagianmu 320 yuan. Loh, sejak kapan aku jadi mitra? Kontrak sewa gunung batu itu kan kamu yang tanda tangan. Tanpamu, tidak akan ada tambang batu ini.
Memang begini aturannya. Uang ini tidak akan kusentuh. Simpan saja untuk menambah truk baru di armada kita. Sun Si juga bilang begitu. Dia ingin mengemudi jarak jauh ke kota-kota di luar ibu kota provinsi. Memangnya dia bisa pergi sejauh apa? Seluruh wilayah provinsi bisa dia jangkau. Ibu kota provinsi, kota Jiangcheng, serta kota Hucheng. 3 kota ini jaraknya paling jauh 400 km dari tempat kita. Dan yang paling dekat berjarak 200 km. Kalau rute ini berhasil kita kuasai, jamur dan tahu kering ini bisa kita jual keluar kota. Berapa harga untuk beli mobil baru? Kalau mobil truk Dongfeng bekas, yang kondisinya masih bagus, harganya sekitar 8.000 sampai 18.000 yuan. Wah, aku harus menabung selama setahun penuh. Tidak usah buru-buru. Kuasai dulu rute di ibu kota provinsi, baru kita ekspansi keluar. Kakak ipar, susu kedelai buatanmu ini 10 kali lipat lebih enak dari buatan ibuku. Saya manajer umum dari perdagangan Honda Jiangcheng. Tahu dan jamur shiitake ini. Saya sengaja datang untuk melihatnya langsung. Silakan masuk, Bos Ma. Bos Lin, kualitas produk Anda ini benar-benar bagus. Perusahaan perdagangan Honda kami memiliki lebih dari 30 toko mitra di wilayah Jiangcheng. Itu sudah termasuk berbagai restoran, supermarket, dan kantin instansi pemerintah. Kalau barang Anda ini bisa dipasok ke Jiangcheng, saya akan borong semuanya. Borong semua? Berapa banyak jumlah yang Anda minta? Tahu, 500 potong setiap hari. Tahu kering, 200 kg. Jamur tiram, 100 kg. Dan jamur shiitake kering, 50 karung. Wah, jumlahnya sangat besar. Bagaimana dengan tanda tangan kontraknya? Ini adalah draft kontrak standar dari perusahaan kami. Anda bisa membacanya terlebih dahulu. Untuk pembayarannya, uang akan ditahan selama 1 bulan. Semua perusahaan besar juga memakai sistem seperti ini. Tenang saja. Perusahaan Honda kami ini punya nama besar dan sangat terpandang di kota Jiangcheng. Kami tidak mungkin menunggak uang kecil yang sepele seperti ini. Bos Ma, sepertinya bisnis ini tidak bisa saya terima. Loh, kenapa? Aturan main saya, kalau tidak ada uang tunai di depan mata, barang tidak akan naik ke truk. Saya akan menyiapkan barangnya. Anda melunasi sisa pembayarannya. Baru barangnya akan saya muat ke dalam truk. Bos Lin, Anda ini sama saja tidak mempercayai kami. Bukannya saya tidak percaya, tapi ini sudah aturannya. Perusahaan Anda memang perusahaan yang besar, tapi pabrik saya ini cuma pabrik kecil-kecilan. Menahan uang pembayaran selama sebulan penuh, saya benar-benar tidak akan sanggup. Bos Lin, coba Anda pertimbangkan lagi baik-baik. Harga yang kuberikan ini, tidak akan Anda temukan di tempat lain. Harga tinggi tidak ada artinya dibandingkan pembayaran yang lancar. Hati-hati di jalan, Bos Ma. Orang Jiangcheng itu maunya untung besar tanpa keluar modal. Orang seperti itu sih banyak. Bawa mobil mewah, pakai jas rapi, padahal kantongnya kosong melompong. Permisi. Apakah Bos Lin ada di tempat? Saya bagian pembelian dari restoran Dongfeng Jiangcheng. Nama saya Liu. Bos Ma merekomendasikan produk Anda kepada bos kami. Bos kami menyuruh saya untuk membawa uang mukanya kemari. Ini uang muka untuk pesanan jamurnya. Bos kami berpesan, kita coba 1 gelombang dulu. Kalau bagus, kita akan kerjasama jangka panjang. Ini adalah kontrak kami. Silakan Anda periksa. Memangnya, siapa bos kalian? Namanya Zhang Jiangwo, dulunya pernah bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten. Lalu banting setir membuka restoran. Beliau bilang, berbisnis itu yang paling penting adalah kejujuran. Menahan uang pembayaran pedagang kecil itu perbuatan yang sangat kejam. Baik, uang mukanya saya terima. Barangnya akan dikirim ke Jiangcheng, tiba sebelum jam 8 pagi. Baik. Tambah produksi tahu kering sebanyak 200 kati, dan jamur tiram 100 kati. Kerja 3 shift selama 2 hari penuh. Cepat muat barangnya ke truk. Kamu ikut aku ke Jiangcheng sekarang. Kak Gui Hua sudah membawakan air gula merah untukmu. Tidurlah sebentar, nanti kubangunkan kalau sudah sampai. Ayo gerak yang cepat. Semua barang harus disusun dengan rapi, jangan sampai ada yang salah. Setelah pulang nanti, ada 2 hal yang harus dikerjakan. Pertama, kapasitas produksi pabrik harus dilipat gandakan. Tahu 300 potong, tahu kering 100 kati. Kedua, bangun rumah kaca pengatur suhu. Di musim dingin kita juga harus tetap menanam jamur. Bikin rumah kaca pengatur suhu itu kan biayanya tidak murah. Tapi kita tetap harus membangunnya. Kalau suhu di musim dingin sudah mulai turun, jamur tiramnya tidak akan bisa tumbuh. Jamur shiitake-nya tidak mau tumbuh besar. Kontrak dengan koperasi dan restoran Wangjiang itu berlaku sepanjang tahun. Kalau pasokan terputus, kita harus bayar ganti rugi. Zhang Suang, 2 pondok itu harus bisa menahan panas. Nona, bangunan seperti itu kan butuh dinding bata dan atap kaca, kan? Apa kamu sanggup menanggung biayanya? Kita tidak mampu membangun dinding bata, terlalu mahal. Kita pakai dinding tanah dicampur jerami saja. Bagian luarnya kita tutup dengan plastik, dan di dalamnya kita nyalakan tungku api. Pakai dinding tanah, memangnya bisa menahan dingin? Pasti bisa, aku sudah menghitung semuanya. Dinding tanahnya dibuat setebal 50 cm, jeraminya dibuat 2 lapis, plastiknya 3 lapis. Lalu di bagian dalam kita pasang tungku api. Aku jamin dinginnya tidak akan tembus. Kamu ternyata memikirkan ini lebih matang dariku. Pakai saja tanahku, tapi untuk urusan dinding tanah, kamu harus membantuku. Ya, butuh berapa orang untuk membangun dindingnya? Kamu, Susi, Dazuang, situ, ditambah aku. Kita sewa 5 tenaga kasar lagi. Kalau dikerjakan siang malam selama 10 hari, pasti selesai. Cukup. Besok kita mulai menanam 400 kantong bibit jamur. Setengah untuk jamur shiitake, dan setengahnya lagi jamur tiram. Juragan, kamu ini mau membangun pondok dan beli bibit lagi. Semua keuntungan kita bulan ini habis diinvestasikan, dong. Ya harus berani keluar modal kalau mau dapat untung besar. Nanti begitu musim dingin tiba dan suhu anjlok, stok jamur segar pasti akan sangat langka. Harga jamur di pasaran bakal melonjak sampai 3 kali lipat. Asal pondok kita bisa panen.
Harganya bisa 1 yuan per setengah kilo. Satu kantong bibit bisa menghasilkan 1 kilo jamur. 400 kantong bibit berarti 400 kilo. Itu artinya, kita dapat 800 yuan. Uang 800 yuan. Sudah, jangan banyak berhitung dulu. Yang penting garasin dulu. Sisanya kita bicarakan nanti saja. Juragan, atap pondoknya sudah tidak kuat menahan beban. Kamu jaga tungku itu, jangan biarkan apinya mati. Astaga Nona, ada kejadian apa ini? Pondok jamurnya mau rubuh tertimpa salju. Tolong panggilkan orang untuk bantu. 1, 2, 3. Angkat. Tahan. Dorong ke atas lagi. Ayo, butuh beberapa orang lagi ke sini. Salju di atapnya susah banget dibersihkan. Kalau hujannya sejam lagi, kita masih harus terus nyekop. Terima kasih banyak, semuanya. Nggak perlu sungkan. Kita kan satu desa. Bos, rumah kacanya aman, berhasil kita selamatkan. Bos, panenan jamur kali ini kualitasnya bagus banget. Seumur hidupku, baru kali ini aku lihat jamur seindah ini. Kita bawa ke kota untuk dijual. Wah, jamur apa ini? Wanginya semerbak banget. Dagingnya tebal, coraknya juga cantik. Tingkat kelembapannya juga pas banget. Berapa harganya? 1,2 yuan per jin. Apa? 1,2. Padahal harga pasaran biasanya cuma 30 sen. Loh, jamur biasa mana ada wangi seenak ini? Ini hasil panen rumah kaca musim dingin, ditanam dengan suhu yang selalu dijaga. Kita pakai ampas kedelai murni sebagai media tanamnya. Bapak cium saja aromanya. Bayangkan senikmat apa rasanya kalau sudah ditumis nanti. Nggak perlu saya jelaskan lagi, kan? 1,1 yuan, aku borong semuanya. 1,15 yuan, deh, 1,1 yuan saja. Sisanya bentuknya kurang bagus juga bakal aku beli semua. Gimana? Boleh, sepakat. Kakak ipar, jamur kita ini kalau dijual di pasar kecamatan, harganya cuma 20 sen. Tapi di kota besar, bisa laku 1,1 yuan. Beda harganya sampai 5 kali lipat. Loh, gimana kalau mulai sekarang, kita bawa semuanya ke kota saja. Harga di kota memang jauh lebih tinggi. Tapi perjalanannya jauh, risiko rusaknya juga besar. Hari ini saja, per jin laku 1,1 yuan. 20 jin, berarti dapat 22 yuan. Tapi kalau ditambah uang bensin, uang tol, dan biaya tenaga kerjanya, satu kali jalan saja, modalnya sudah 30-an yuan. Kalau dihitung-hitung lagi, keuntungannya nggak beda jauh sama jual grosir di kecamatan. Tapi, ada satu keuntungan besarnya. Pasar di kota itu sangat luas. Nanti, kalau jumlah panen kita sudah meningkat drastis, kita wajib memakai jalur penjualan di kota. Akhir tahun nanti kita bakal bagi-bagi bonus buat semuanya. Kita bakal cuan besar. 3 kepala desa. Ada urusan apa kemari? Bos Lin, kami kesini mau minta diajari rahasia suksesmu. Ayo, silakan masuk ke dalam dulu. Bos Lin, terus terang saja. 3 desa kami ini sudah bertahun-tahun hidup miskin. Tanahnya tandus, airnya juga susah. Tanam apapun nggak pernah bisa panen. Melihat desa King Liu, kalian makin hari makin makmur. Jujur saja kami iri. Kami ingin ikut kerja sama denganmu. Kalau kamu suruh kami menanam jamur, kami akan menanamnya dan menjual hasilnya padamu. Boleh saja ikut kerja denganku. Tapi pertama, kebersihannya harus memenuhi standar. Ini urusan makanan. Kalau tangannya nggak bersih, barang sebagus apapun nggak akan ada yang mau beli. Kedua, proses kerjanya harus seragam. Bagaimana cara yang aku ajarkan? Seperti itulah kalian harus menanamnya. Nggak boleh ada yang dikurangi. Ketiga, jamur yang sudah dipanen akan kubeli sesuai harga pasar. Tapi kalau kualitasnya nggak memenuhi syarat, sekilo pun nggak akan kuterima. Baiklah, kami akan langsung rapat begitu pulang nanti. Kami akan mendata para petani yang mau ikut. Kalian cari orang untuk uji coba tanam dulu. Kalau sudah berhasil dan merasa sanggup, baru datang lagi padaku untuk tanda tangan kontrak. Lin Yi, terima kasih banyak. Sungguh terima kasih.